Arjuna, bagaimana menampung aspirasi jadi kebijakan? Jadi aspirasi warga, rakyat tuh banyak sekali. Anda juga ketika nanti jadi pemimpin mahasiswa, itu Anda akan ketemu dengan aspirasi yang begitu banyak. Maka nomor satu, bukakan kanal yang bisa menjangkau semua. Buka kanal itu. Saya dulu bertugas di DKI, penduduk kotanya itu 11 juta. Karyawan DKI-nya 200.000. Yang saya pimpin sebanyak itu, 200.000 orang, 11 juta penduduk. Bagaimana? Dibuat ada 7 kanal. 7 kanal. Dari mulai yang digital sampai yang ada di kelurahan, di kantornya, semua kanal itu dibuat. Supaya siapa saja bisa menyampaikan aspirasi. Lalu dicatat. Jadi teman-teman, kita membuat sebuah sistem namanya Jaki. Jaki itu adalah sistem, pernah dengar Jaki? Nah, ya, dan Jaki itu menjadi aplikasi kota terbaik di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura. Singapura kalah sama kita. Saya bilang, kalau ngalahin kota lain di Indonesia biasa. Tapi kalau bisa mengalahkan Singapura, apa? Ketika aspirasi masuk, ada proses sampai ujung, sampai final eksekusi. Jadi memastikan ada tindak lanjut sampai eksekusi. Nah ini dibuat dalam bentuk sistem. Kalaupun datangnya ke kelurahan, kalaupun datangnya ke DPR, dimasukkan ke dalam sistem itu, semua tercatat dan ketahuan. Aspirasinya ada 1.500, yang sudah beres 1.300, ini 200 ini belum beres nih. Lalu semua yang menjadi aspirasi itu disambungkan dengan kinerja. Sehingga eksekusi yang baik mendapatkan reward tunjangan kinerja. Jadi itu teman-teman, sinkronnya. Jadi buat Arjuna, aspirasi itu seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita muncul masalah. Aspirasinya apa? Di lapangan terjadi perbedaan pandangan antara aparat dengan rakyat. Sering nggak itu kejadian? Sering. Aparatnya melakukan ini, warga melakukan ini. Ada aturan yang berbeda. Nah, muncul aspirasi itu dalam bentuk unjuk rasa. Nah, kalau ada unjuk rasa, ditemui, diajak dialog, diajak bicara. Dan kita tidak bisa memaksa warga untuk bicaranya sopan, nggak bisa. Nggak bisa. Ada warga yang bicara dengan sopan, ada bicaranya dengan keras, ada yang bicara sambil marah-marah. Nggak bisa kita melarang, yaitulah cara warga mengungkapkan pandangan. Bagian kita mendengar dan dialog. Nah, kita jangan ke bawah ikut marah, ikut dengerin. Ini pengalaman saya pribadi nih. Kalau jadi dosen, itu enak Bapak Ibu. Saya juga dosen. Kenapa? Yang masuk ruang kelas itu lulusan SMA semua. Bener gak? Iya, udah ngalamin kelas tuh SD, SMP, SMA. Coba jadi dokter, yang masuk jadi pasien, gak bisa dipilih. Kadang yang masuk itu galak sekali. Kadang yang masuk ngomongnya kasar sekali. Dokter tuh gak bisa milih kayak dosen. Dia ketemu dengan segala macam jenis pasien. Kalau masuk di wilayah pemerintahan, harus siap untuk mendengarkan rakyat yang bersuara dengan sekeras apapun. Harus. Kenapa? Ya karena nature pekerjaannya berinteraksi dengan rakyat yang beda-beda. Kadang-kadang itu, Mbok Yo kalau mengungkapkan pendapat yang sopan, itu urusan dia. Cara mengungkapkan pendapatnya. Dengarkan, dialog, lihat substansinya. Lalu cari jalan keluar bersama-sama, gitu ya. Dari pengalaman saya, kalau udah diajak dialog, ajak diskusi, cari jalan keluar, biasanya tensinya tuh turun. Bu Farhana, tahun 29 mau jadi calon apa enggak? Ini masih tahun 26 Bu Farhana. Mana Bu Farhana tadi? Ah, ini dia. NA ini bahaya ini nanyanya nih. Jadi
Pokoknya gini, bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 kita lihat nanti. Pokoknya doa bidoa gitu jawabnya ya.